wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indah Kurnia Putri di channel OSIM Man3 Solo. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu di konten Tempo Mantri, yaitu konten podcast bersama Man3 Solo. Jadi pemirsa, di podcast kali ini kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber, yaitu sosok yang sangat menginspirasi warga di Man3 Solo. Sosok pemimpin yang sangat tegas dan hebat dalam kepemimpinannya, yaitu Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Yulventri, SPDMM. Yuk ikutin terus. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Dan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi gini Pak, di konten kali ini Indah bakalan tanya-tanya Bapak tentang yang berhubungan dengan Man3 Solo. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama tuh, apa Pak perkembangan Man3 Solo dari tahun ke tahun? Alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah hampir 3 tahun ini selalu secara perlahan dan bertahap mengalami perkembangan. Mulai dari tahapan target kita yang pertama adalah bagaimana madrasah kita standar nasional. Alhamdulillah sudah tercapai terakreditasi A. Kemudian target berikutnya kita mengampakkan di dalam bidang mutu, terutama di 4 visi misi kita, yaitu pertama dalam akhlak dan unggul dalam prestasi. Alhamdulillah sudah bisa kita capai secara bertahap, dan tentu kita tidak ingin berhenti di sini. Secara perlahan di tahun-tahun ini kita juga mendapat semacam sumbangan atau bantuan dari negara, yaitu anggaran PUPR. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesudah Ramadan ini merasa kita akan lebih bagus lagi. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat prestasi siswa dan siswi di Man3 Solo? Ya, kalau dulu Bapak memang agak sedikit prihatin, tapi karena motivasi, semangat yang ada pada siswa, kemudian dorongan dari guru dan seluruh perangkat yang ada di Man3 Solo, secara perlahan kita salurkan bakat dan minat siswa dan sudah menampakkan hasil. Di bidang seni itu sudah menampakkan hasil, di bidang olahraga apalagi, dan di bidang sains dan teknologi. Apalagi di bidang olahraga itu sudah menunjukkan hasil yang terbaik, dan juga bidang mata pelajaran. Oke, baik. Berarti emang keren-keren ya Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak. Pandangan Bapak terhadap Avesta yang kita adakan di Man3 Solo? Avesta adalah suatu wadah yang sangat besar manfaatnya bagi madrasah kita. Apa sebabnya? Karena dengan Avesta kita bisa memperkenalkan madrasah kita, kita bisa menjual madrasah kita, dan bisa menginformasikan madrasah kita yang sebenarnya kepada madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan perkenalan atau dengan kegiatan Avesta itu secara tidak langsung, apa-apa kegiatan siswa itu akan tercermin, dan apa-apa yang ingin dilaksanakan di madrasah kita itu akan diketahui oleh masyarakat luas. Berarti Avesta ini bisa jadi kayak pedoman orang ya Pak, bagaimana orang melihat sekolah kita gitu ya Pak ya? Ya, Avesta ini bisa sebagai nanti informasi kepada masyarakat, kepada terutama yang siswa-siswa MTS dan SMP, bagaimana kondisi dan perkembangan Man3 Solo, sehingga di situ tercermin kehidupan berkeluarga kita di Man3 Solo. Oh iya. Baik. Berarti emang bagus gitu ya Pak? Kalau bisa besok kita tambah ya Pak. Kemarin kan cuma di kabupaten ya Pak? Iya. Kalau bisa besok kita di provinsi lagi ya Pak ya? Insya Allah kalau dapat kita luaskan, dan kenang memang cita-cita kita Man3 Solo kalau bisa nanti kita betul-betul mandiri sehingga bisa menjadi kebanggaan di kecamatan kita atau di kabupaten kita atau nanti di provinsi kita dan nasional nanti. Amin. Nah, kan kemarin udah kita jalanin kan Pak, Avestanya udah berjalan dengan lancar gitu Pak. Mungkin
bakalan ada kekurangan yang mungkin tidak banyak, Pak. Jadi gimana nih Pak masukan Bapak atau saran Bapak untuk pelaksanaan Avesta di tahun-tahun berikutnya? Ya, sudah pasti apa-apa yang kita kerjakan tentu yang merasakan kekurangan tentu diri kita sendiri. Oh iya. Ya, jadi anak-anak sekalian atau kepada panitia atau kepada keluarga besar Mantiga nanti diharapkan kita tetap evaluasi diri kita tetap evaluasi kegiatan kita, sehingga apa-apa yang kurang itu akan kita benahi. Tetapi Bapak sangat apresiasi kepada Avesta, terutama sudah Avesta 3 kemarin, itu sangat-sangat jauh perkembangannya, bahkan sangat-sangat luar biasa cara kerja kita dari tahun ke tahun. Iya. Berarti emang ada perkembangan gitu ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Jadi boleh dong Pak ini minta pesan dan kesan Bapak untuk panitia yang sudah menyelenggarakan Avesta tersebut. Kepada panitia Bapak berikan apresiasi karena walaupun secara motivasinya secara jauh dan sekali-sekali, tapi apa-apa yang sudah dikatakan, apa-apa yang sudah dibilang dan diberi petunjuk itu di lapangan betul-betul terlaksana. Sehingga kalau menurut Bapak panitia itu sangat luar biasa, tetapi tentu apa-apa yang masih kurang akan kita benahi, dan tentu kalian yang membenahi di masa yang akan datang, sehingga Avesta ini betul-betul menjadi ajang bagi madrasah-madrasah yang ada di sekitar kita dan kebanggaan bagi orang tua dan masyarakat. Amin, amin, amin. Oke lanjut Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tentang pendapat Bapak tentang anak yang suka berorganisasi dan tetap berprestasi di mau itu di bidang seni kah, atau di bidang pendidikan kah, atau di bidang apa? Ya, kalau itu tidak apalagi tidak rahasia lagi. Kalau organisasi adalah suatu wadah yang membuat anak tadi mempunyai mental yang baik di masa yang akan datang. Karena di zaman sekarang kita tidak dituntut untuk kegiatan kognitif atau pembelajaran saja lagi. Tapi yang sangat penting sekarang adalah bagaimana mengaplikasikan kegiatan-kegiatan itu atau minat dan bakat atau kemampuan-kemampuan itu di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi, maka nanti akan terlatih, terdidik, sehingga di suatu saat nanti di bangku kuliah kalian akan tidak ragu dan akan bersaing dengan baik dengan kawan-kawan yang lain di perguruan tinggi. Jadi itu apa kita. Jadi menurut Bapak, organisasi adalah hal penting dari kegiatan PBM di madrasah kita. Baik. Jadi kadang kan gini juga nih Pak, ada seorang anak yang emang dia mau ikut organisasi emang dari pilihan hatinya. Yeah. Dan ada juga yang ikut tuh cuman gara-gara, wah teman aku ikut nih, aku juga pengen ikut gitu Pak. Jadi gimana nih Pak pendapat Bapak tentang anak-anak yang seperti itu? Ya, kalau itu nanti akan dirasakannya di saat telah dilaksanakan. Karena sesuatu yang enak itu, sesuatu yang menarik itu, atau hasil yang kita capai itu, kalau kita melaksanakan sesuatu itu dengan baik. Kalau baik kita laksanakan, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga lama-kelamaan anak-anak yang agak kurang serius tadi, karena dia dalam berorganisasi mendapatkan hasil yang baik dan pencerahan yang baik, maka dia secara perlahan nanti akan ikut. Bahkan kalau menurut Bapak sekarang secara perlahan sudah banyak anak-anak kita yang hobi berorganisasi. Jadi tidak masanya sekarang lagi di dalam lokal saja, sekarang masanya adalah di lingkungan madrasah dan dalam bentuk organisasi. Berarti prestasi itu bukan hanya prestasi juara kelas atau apa gitu ya Pak? Bukan, sekarang bukan juara kelas. Bahkan sekarang di kurikulum sekarang sudah diarahkan juara itu adalah juara di bidang tertentu. Ya, maksudnya olahraga, atau misalnya matematik, atau misalnya yang lain. Tidak ada diapakan nanti seluruh mata pelajaran. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Indah mau minta itu dong Pak, mau minta Bapak untuk ucapan Ramadan, karena sebentar lagi kita juga masuk bulan suci Ramadan dan akan menjalankan ibadah-ibadah yang sangat diwajibkan dan disunahkan oleh Nabi. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita nantikan. Tentu kepada
anak-anak sekalian, keluarga besar MAN 3 Solo, kita berharap kita aplikasikan apa-apa yang menjadi pembiasaan kita selama ini di madrasah, ya pembiasaan membaca Al-Quran, pembiasaan mengucapkan salam, pembiasaan salat duha, pembiasaan zuhur berjamaah, asar berjamaah, dan pembiasaan yang lainnya. Sehingga nanti dengan Ramadan ini amal yang kita apakan betul-betul kita capai dengan sempurna. Kemudian kita berharap juga, jadi dengan masuknya bulan suci Ramadan, kepada anak-anak kami, seluruh siswa-siswi, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, keluarga besar MAN 3 Solo, marilah kita laksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kegiatan Ramadan tahun ini bisa mendapatkan kita amal ibadah yang sebesar-besarnya, dan tentu berkah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga besar, selamat menempuh bulan suci Ramadan, sehat, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, sekian podcast saya bersama Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu di luar dari kendali kami. Kami akhiri podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.